baca mbok jangan di jalanan. Sampean yo ngono. Bukune lho ngene. Kan imersif ya. Sangat mendalami menghayati. Iya, ini padahal How we meet, why it matters. Disapa sik dulur. Halo dulur, ketemu maneh karo aku Ning Jini dan aku Ning Ane. Dalam Jangan Warung VOA. Ya. Kali ini masih menggantikan Cak Supri ya. Supri yang sedang pelesiran Iya. di Indonesia. Semoga ingat untuk kembali lagi ya. Ingat show-nya. Nah, dulur, ini kita tuh sekarang sedang membaca dan sedang menggalakkan membaca. Menggalakkan di dalam diri sendiri karena ya aku dulu kan hobinya membaca. Tapi terus terang ya karena sekarang sudah sering mainan gadget ya, nonton drakor gitu ya segala macam. Jadi kan suka lupa. Nah, ini dalam rangka Hari Buku Nasional, aku jadi terinspirasi lagi. Oh iya ya, ini merupakan pastime hobi. Iku sing jenenge ndek Indonesia apa nang Amerika? Nang Indonesia. Oh, Hari Buku Nasional. Nasional. Iya, konon katanya dibentuk supaya untuk menggalakkan orang membaca di Indonesia dan waktu itu mungkin akses untuk ke buku masih susah. Jadi harus ada hari nasional. Karena memang membaca itu kan butuh konsentrasi. Betul, biasanya. Jadi misalnya nonton film, nonton TV sambil lalu itu dikerjakan. Bisa sambil ngelipet setrikaan sama cucian segala macam kalau nonton. Nah, tapi ngomong-ngomong soal buku di Amerika Serikat itu memang sekarang mulai terasa ada dinamika yang baru. Betul. Biasanya kalau di Amerika Serikat itu ya dulu pertama-tama saya datang, oh ini adalah the land of freedom, kebebasan, jadi berekspresi dan juga kebebasan untuk membaca atau apapun informasi yang ingin kita dapatkan. Tapi kayaknya sekarang ada kecenderungan untuk censorship. Oh, jadi dilarang-larang ngono ya. Dilarang-larang, terutama untuk sejumlah topik yang secara politik atau secara sosial bergantung kepada lokasinya ya di Amerika Serikat ya. Itu dianggap sensitif. Dianggap membahayakan bagi anak. Nah, padahal itu kan juga masuk dalam amandemen pertama kebebasan berpendapat di Amerika Serikat. Betul. Jadi itu nggak pelik ini. Nanti solusinya seperti apa dan bagaimana cara setiap negara bagian itu menyelesaikannya ono masing-masingnya ya. Nah, ini ditonton di negara bagian Texas caranya mereka seperti apa dulu. Pemda Llano County di negara bagian Texas mempertimbangkan menutup perpustakaan setempat setelah seorang hakim federal membatalkan keputusan Pemda untuk melarang sejumlah buku yang dinilai bersifat pornografi. Pegawai perpustakaan, Suzette Baker, dipecat karena menolak mencabut buku-buku tersebut dari rak. I would like to know how the history of the KKK is pornographic. How to be an anti-racist. How is that pornographic? It's not. This is about taking away rights. This is not a communist nation. This is not a Nazi nation. You do not get to pick our reading material. Tambahnya, kebanyakan buku yang dilarang adalah terkait isu LGBTQ dan warga non-kulit putih. Emmett termasuk warga Llano yang ingin perpustakaan ditutup. We haven't been able to get these books that are definitely pornographic moved to an adult section that I am willing to close the whole library down to prevent them and keep them out of my children's hands. Menurut Asosiasi Perpustakaan Texas, walau buku-buku itu mungkin kontroversial bagi sejumlah warga, tapi mereka bukan pornografi. Sekitar 40 rancangan undang-undang yang masuk di DPR negara bagian Texas sesi ini adalah tuntutan pidana terhadap pustakawan. Librarians are leaving the profession because there is this threat of potential criminal prosecution or, just harassment within their communities. Carrie Ann Holt adalah penulis asal Texas yang bukunya telah dilarang di banyak perpustakaan. Bukunya mengisahkan dua siswi SMP yang saling suka. In our industry, we worked really hard to not only diversify the voices in books and the authors and everything, but to show queer joy or black joy. And as those numbers have increased, the numbers of books being banned have increased almost exactly the same. Komisioner Llano County memilih untuk mempertahankan perpustakaan tetap buka selagi mengajukan banding ke tingkat federal untuk mengembalikan buku-buku ke perpustakaan. Diharapkan putusan federal akan keluar Oktober mendatang. Dari Llano, Texas, VOA. Nah, dari habis ini kita masih punya cerita-cerita lain soal buku pendidikan di Amerika Serikat. Betul.
iki lho. Misalnya sampean maca iku nganggo iki lho. Apa ta? Iki jenenge. Oh, aku sih seneng buku fisik. Yang bisa dipegang gitu ya, walaupun memang butuh kasih sayang nih. Iya, aku senang memang tactile. Orangnya senang mengelus. Nah, tapi menurutku, aku punya juga gadget ya untuk membaca. Cuman kadang-kadang aku masih suka kayak lewat toko buku, beli langsung ambil. Jadi nggak kepikiran untuk membaca di gawai gitu loh. Memang kadang-kadang membaca di handphone atau mungkin di komputer, misalnya sampean pakai komputer, itu capek ya lama-lama ya. Mungkin lebih sama aja sih sebetulnya. Cuman agak menurut saya lebih kayaknya kalau lewat gadget itu sama aja kayak sama aja kayak aku artikel, baca naskah gitu ngapain. Trauma kerjaan. Malah sing dipikirno kerja. Gurung mana misalnya tiba-tiba ada sing ngechat ngono. Terus ini jadi lupa gitu ya, nggak balik lagi. Nah, itu mari-mari nggak konsen gitu loh. Lagi kalau baterainya habis. Nah, betul. Tapi ngomong-ngomong soal gawai, HP dan gadget-gadget yang sekarang banyak dipakai itu memang digabungkan. Jadi sekarang itu ada inovasinya model ini berkat teknologi augmented reality itu apa ya, realita tertambah gitu ya pemirsa. Jadi kalau misalnya kita buka buku nih ya, ada gambarnya gitu misalnya, atau ada tulisannya, terus kita pencet gitu alat tertentu, tiba-tiba langsung ada gambar hidup gitu. Jadi lebih animasi. interaktif ya. Iya. Nah, sampai nek ngono gak usah maca buku. Sesuai kok bacanya. Tapi kan itu tetap baca buku, cuman lebih menarik gitu loh. Nah, sampean penasaran doler, tahu enggak ceritane? Seniman Los Angeles ini menciptakan buku dengan realita tertambah XR atau Extended Reality yang mensimulasi medium digital menjadi nyata. I like that we can break the convention of traditional storytelling with a device like this. Telah lama buku berpindah medium dari kertas ke gawai elektronik seperti ponsel, e-reader, atau komputer. Seniman pun terus mengadaptasi cara bertutur cerita secara lebih modern. Bagi Sutu, semua berawal dari eksperimen di jalanan Sydney, Australia, kota asalnya. Ia menaruh karya seni medium kertas pada sejumlah gedung dan menghidupkannya dengan sorotan lampu. Dari situ lahir buku komik realita tertambah pertamanya, Modern Polaxis, tentang penjelajah waktu yang paranoid. The idea is that you use the augmented reality app to reveal his secret journal. Ia menciptakan alat online sehingga orang bisa mengakses karya seninya. Untuk proyek terbarunya, Prosthetic Reality, ia memilih 45 karya seni-seniman seluruh dunia yang menggunakan alat AR-nya. Salah satunya dari Amerika, yang menggambar budak kulit hitam dijual lalu berganti baju dengan seragam penjara. I thought that was very clever and use of augmented reality to jump 100 years in time. Menurutnya dalam waktu dekat, orang tak lagi harus menggunakan app, tapi bisa dengan kacamata AR. We will just see the information floating out in front of us, and this will be the tipping point when we enter into a full augmented reality future. Masa depan yang lebih menarik dan interaktif. Dari Los Angeles, California, VOA. Aku sebetulnya senang karena sebetulnya itu kayak menggabungkan antara baca komik sama ada pesan-pesan tertentu. Kalau sekarang kan buku itu harus ada pesan bobotnya lah gitu. Biasanya ya. Orang mikirnya buku itu kudu serius ngono lho. Padahal buku-buku itu juga banyak yang menyenangkan. Iya, tapi isinya serius, tapi ininya bentuknya menyenangkan gitu loh. Jadi itu kayaknya gabungan yang pas. Sersan. Serius tapi santai. Apa? Nah, dulu kini kita punya cerita lain soal pujangga ya. Pujangga, ternyata ada yang namanya pujangga negara bagian. Itu jabatan kayak beban nih. Mungkin Cak Supri bisa apply ya untuk menjadi pujangga negara bagian Virginia. Tapi sampai sing siji. Lumayan
ya cuacane, gak sumuk. Ini adalah suasana yang paling menyenangkan untuk baca-baca. Iya, membaca hati dan pikiran. Salah. Baca horoskop iki perasaan naik terus gundah-gulana. Ya, ngono lah Mbak. Gitu ya. Galau. Nah, sekarang kita mau ngenalin pemirsa ini beranjak dari buku tapi ke dunia sastrawi. Sastra. Oh iya. Sastrawatita loh. Oh iya. Jadi sebetulnya ada yang namanya pujangga negara bagian. Saya tahu pujangga itu apa, Mbak? Pujangga itu poet ya. Poet. Ini orang yang menghasilkan karya sastra gitu ya. Baik itu puisi, tulisan-tulisan pendek kayak gitu. Terus namanya juga karya sastra lah ya. Nah, tapi ini khusus di negara bagian California tuh ada yang namanya poet laureate. Oh, itu maksudnya apa? Laureate. Jadi intinya dia adalah orang yang terpilih untuk menjadi pujangga puisinya negara bagian California kayak itu. Duta besar dutanya. Jadi tugasnya dia menularkan kecintaan terhadap puisi di sekolah-sekolah, di kampus, juga di pokoknya di seluruh negara bagian California tuh dia yang megang. Berat gitu. Ya kayaknya tanggung jawabnya ini sebetulnya. Iya, ditantang dari ceritanya. Lee Herrick, poet laureate atau pujangga negara bagian California terbaru, diadopsi dari Korea Selatan saat masih berumur 10 tahun. I'm on the steps of a church, wrapped in Monday's Korea Times, telling of the drought in Busan. You can live by the water and still die of thirst. Bagi Holly, kakak adopsi Lee, punya adik keturunan Asia di tahun 1970-an adalah normal. Tapi tidak bagi umumnya siswa di sekolahnya. Some kids just assumed that we were playing games on them. And then there was times where I would stick up for him because people would make comments about him and I would jump to defend him. Tumbuh di keluarga kulit putih di pedalaman California, Lee terlihat mencolok. Menurut istrinya, puisi merupakan oase dalam perjalanan Lee mencari identitas. I think Lee's poetry has been a journey in all the different ways he's tried to connect back to South Korea, to Daejeon, and trying to also imagine, through the body of his writing, imagining the bodies of his birth family and trying to meet them. Lee tidak berhasil menemukan keluarga biologisnya di Korea Selatan. Sebagai pujangga California keturunan Asia pertama, ia berharap bisa menjadi contoh. I always feel like there could have been and maybe should have been somebody before me. But also I'm deeply honored. I still don't know if I've been able to really make sense of it. Sebagai seorang poet laureate, Lee bertugas sebagai duta puisi di sekolah, kampus, dan lainnya. Kisah hidup Lee merupakan contoh keragaman yang dibutuhkan California. The search is looking in your poetry, asking the question, where did I come from? Who were my people? And then figuring out that you're a product of all of those different things. And so his poetry for me speaks to that. Searching, but also when it comes down to it, really acknowledging and loving where you are. Here in my California, we fish out. Lee Herrick menjabat sebagai pujangga California hingga 2025. Dari Fresno, California, VOA. Nah, wah sangar pisan deh aku ya ternyata orang Asia Amerika. Betul, ya jadi ini merupakan sebuah kebanggaan apalagi bulan Mei itu kan bulannya sejarah warga keturunan Asia dan Pasifik di Amerika Serikat. Iya, jadi mereka memang punya bulan khusus di Amerika Serikat untuk menghargai sejarah-sejarahnya dari para imigran ini terutama ya. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris dan nonton Jagat Neko-Neko, tapi sawise sing siji. Mbak, lek misalnya sampean maca buku, iku biasane lek misalnya sampean maca sekali terus mari ngono diulang lagi apa ora? Tergantung, ada yang kalau misalnya enggak tuh sampai saya Google, terus saya cari misalnya ada history obsesi ya sampean. Obsesi, aku tuh kalau misalnya udah go down the rabbit hole,
Udah susah kayak kembali. keluar. Iya. Ini apa? Go down the rabbit hole itu apa? Go down the rabbit hole adalah masuk lubang kelinci. Ini sampean menelusuk mana? Aku menelusuri itulah labirin sarang kelinci apa toh Itu ya? sebuah ungkapan yang menyatakan kalau misalnya sampean udah masuk ke suatu hal terus jadi obsesi, nggak bisa keluar, nggak bisa melupakan itu. Diikuti terus soalnya kan rabbit hole cuma satu jalurnya. Nah, sampean daripada bingung, belajar juga dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. American English has many expressions that come from card games. Is this another one? It's going to rain all weekend. How am I going to have my lawn care party now? Yeah, that's not the kind of activity you can bring indoors. Maybe a party is not in the cards, Anna. Jonathan, so many people wanted to work outside for me in the hot, hot sun. If something is not in the cards, it is not likely to happen. People also say in the cards to mean something is likely to happen. This phrase actually comes from fortune tellers. They use special cards to supposedly predict a person's future. And that's English in a Minute. Julur, saiki gilirane jagat neko-neko. Loh, main saksofon ambek turun ta iki. Sakjane ora turun lur, tapi iki pasien sing lagi nglakoni operasi tumor otak nang Italia. Ting dokter sengaja ora mbius total pasien sing umure 35 tahun iki dadi isih setengah sadar lan iso main saksofon. Operasi sing pasien isih sadar iki jarene iso gampang memantau lek ana kerusakan otak mergo efek operasi. Sakwise kerja keras 9 jam, tumor kasil diangkat teko otake pasien lur. Untungnya pasiennya duduk pemain kendang. Luwih angel ngaturi rek. Sampeyan ngerasa jago nyetir mobil, melok ae kejuaraan mobil lompat nang West Sussex Inggris iki lur. Nang final kapan kae, beberapa peserta nduduhno keahliane nyetir mobil nglompati jejeran mobil-mobil rusak. Sing dibiji ora mung adoh lan dhuwure lompatan, tapi yo sambutane penonton. Lek ngene perlu ngerahno bola sak RT lur ben menang. Lagi omah kok dicoret-coret kayak ngene, kurang gayan tah. Lah cok salah lur. Iki karya seni dekorasi seniman Inggris Sam Cooke. Dekne nggambari apa sing nek omahe. Tembok, patung, kamar mandi termasuk bantalan kasur. Go dekorasi duduk atau gambar tangan sing bentuk ora jelas nang omah sing kamare rolas iki kok perlu waktu 2 tahun. Jarene pas nyoret-nyoret iki dekne kayak ngalami kesurupan ngono lur. Lah pantes gambarannya dipahami kira. Nah, aku dan Jini menemukan posisi PW ya untuk baca. Ini yang kurang adalah es kopi. Sama ngelonjak kayaknya. Ya, maksudnya kan kalau misalnya udah baca gitu ya, terus habis itu daripada aus, nelen polen gitu, serbuk bunga, mendingan kan ada pelicinnya lah. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya di Amerika Serikat itu memang kalau misalnya di kereta atau kita naik angkutan umum ya. Biasanya itu masih banyak orang juga yang megang buku dan membaca. Betul. Itu merupakan salah satu habit yang masih kebiasaannya cukup tinggi di Amerika Serikat. Sering terlihat di Amerika Serikat dan juga dilihat dari jumlah perpustakaan di Amerika Serikat itu ya yang ada semakin bertambah bukannya berkurang. Ya. Walaupun memang mungkin banyak juga konten-konten lain ya di website atau mungkin juga di TV makin banyak, tapi buku kayaknya masih belum tergantikan. Buku tidak ditinggalkan ya, walaupun jumlah toko buku itu menyusut, tapi sekarang sudah ada kayak semacam revival ya, kebangkitan orang-orang berkegiatan di toko buku. Gitu, lagi tren. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Ya. Misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa yang Amerika, langsung dikirim ke email ya, warung@voanews.com. Betul. Atau kalau misalnya sosial media juga bisa langsung di sosial media VOA Indonesia ya, mau di Instagram, Facebook,
terus di YouTube segala macam, terus kata kuncinya Warung VOA. Iya, dulur. Dari Washington DC, aku Neng Jini. Dan aku Neng Ane mengucapkan terima kasih ya sudah nonton kami selama 30 menit. Dan nggak baca. Iya. Di belakang kamera ada Cak Rifan, nyun pamit dulur. Dadah.